Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dea Putri Amanda, Siska Apriani Silayan, dan juga Ingga Nurul Antasa. Di sini kami akan membahas mengenai hormon, vitamin, dan mineral. Tujuan pembelajarannya yaitu mampu mengkaji implikasi hormon dan vitamin dalam kehidupan sehari-hari. Hormon adalah zat kimia yang bertindak sebagai pembawa pesan yang mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel lainnya. Ketika berikatan dengan sel lain yang menjadi sasaran pesan, hormon dapat mengubah beberapa aspek fungsi sel, termasuk pertumbuhan sel metabolisme atau fungsi lainnya. Karakterisasi hormon. Karakterisasi hormon ada 3. Yang pertama, autokrin. Hormon autokrin adalah hormon yang bekerja pada sel yang sama yang melepaskannya. Kedua, parakrin. Hormon parakrin adalah hormon yang bekerja pada sel yang berdekatan dengan sel yang melepaskannya. Dan ketiga, endokrin. Hormon endokrin adalah hormon yang dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin, sel-sel reseptor jauh dari sumbernya. Hormon fungsional. Insulin. Insulin adalah hormon polipeptida yang disintesis di pankreas oleh sel yang membentuk molekul rantai tunggal yang disebut proinsulin. Enzim mengeluarkan sebagian dari molekul proinsulin yang disebut peptida C, menghasilkan molekul insulin yang sebenarnya. Saat dibutuhkan, sel akan melepaskan insulin bersama dengan peptid C ke dalam aliran darah melalui eksositosis. Hormon tiroid. Hormon tiroid adalah hormon berbasis tirosin yang diproduksi oleh sel-sel folikel kelenjar tiroid dan diatur oleh TSH yang dibentuk oleh tirotrop kelenjar hipofisis anterior, terutama bertanggung jawab untuk pengaturan metabolisme. Yodium diperlukan untuk produksi T3 atau triiodothyronin dan T4 tiroksin. Kekurangan yodium menyebabkan penurunan produksi T3 dan T4, memperbesar jaringan tiroid, dan akan menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai gondok. Hormon paratiroid. Hormon paratiroid, parathormon atau paratrin, disekresikan oleh sel-sel utama kelenjar paratiroid. Ini bertindak untuk meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah, sedangkan kalsitonin, hormon yang diproduksi oleh sel-sel parafolikular kelenjar tiroid, bertindak untuk menurunkan konsentrasi kalsium. PTH bekerja untuk meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah dengan bekerja pada reseptor hormon paratiroid 1 dan reseptor hormon paratiroid 2. Hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan juga dikenal sebagai somatotropin atau somatropin, adalah hormon peptida yang merangsang pertumbuhan, reproduksi sel, dan regenerasi pada manusia. Ini adalah jenis mitogen yang khusus hanya untuk jenis sel tertentu. Hormon pertumbuhan adalah polipeptida rantai tunggal yang disintesis, disimpan, dan disekresikan oleh sel somatotropik dalam sayap lateral kelenjar hipofisis anterior. Fungsi vitamin yang larut dalam air. 1. Vitamin C. Vitamin yang larut dalam air pertama adalah vitamin C, dikenal juga sebagai asam askorbat. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu melindungi sel dan menjaga kesehatannya. 2. Vitamin B1. Vitamin B1 kegunaannya untuk membantu memecah dan melepaskan energi dari makanan, alkohol, dan metabolisme karbohidrat dan asam amino. Yang ketiga, vitamin B2. Vitamin B2 mampu membuat kulit, mata, dan sistem saraf tetap sehat sekaligus membantu metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. 4. Vitamin B3. Vitamin B3 ini membantu untuk menghasilkan energi dari makanan yang kita makan sekaligus membantu menjaga sistem saraf dan pencernaan agar tetap sehat. 5. Asam
panthenat atau vitamin B5. Vitamin B5 dapat membantu tubuh memperoleh energi dari karbohidrat, protein, dan lemak. 6. Vitamin B6 yang merupakan untuk membantu reaksi kimia yang berlangsung. 7. Asam folat. Asam folat bekerja sama dengan vitamin B12 untuk membentuk sel darah merah yang sehat, maka kita akan terhindar dari anemia. 8. Vitamin B8 yaitu memainkan peranan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. 9. Vitamin B12 yaitu untuk membantu membuat sel darah merah dan menjaga sistem saraf tetap sehat. Tubuh juga membutuhkan vitamin B12 untuk metabolisme asam lemak dan asam amino untuk mensintesis DNA di dalam sel. Selanjutnya yaitu fungsi vitamin larut dalam air. 1. Vitamin A. Manfaat dari vitamin A yang paling umum diketahui adalah untuk mempersehatkan mata. Adapun kekurangan vitamin A memang dapat menurunkan kualitas penglihatan seseorang. Yang kedua yaitu vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk menunjang pertumbuhan gigi dan tulang. Yang ketiga yaitu vitamin E. Vitamin E juga termasuk vitamin yang dapat larut dalam lemak. Manfaat utama vitamin ini adalah menjaga kesehatan kulit. Yang keempat yaitu vitamin K. Vitamin K berfungsi sebagai koenzim yang akan mendukung proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, seperti proses metabolisme tulang, proses pembekuan darah, hingga menolong kerja protein. Yang terakhir, mineral. Mineral diperoleh dari makanan yang dapat diproduksi oleh tubuh. Minimal terdiri dari magnesium, kalsium, potasium, besi, dan juga zinc. Kesimpulan, hormon, vitamin, dan mineral sangat penting bagi tubuh karena dapat membentuk katalisator proses metabolisme pembentuk energi sehingga metabolisme dalam tubuh dapat berjalan dengan lancar. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.